Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang juga Mbak, silakan duduk. Baik Bu Bidan, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Bidan Emiliana Devi, saya bidan yang bertugas di PMB untuk siang hari ini. Sebelum kita melakukan tindakan atau konseling, apakah saya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Natalia Duci, Umur, umur saya 15 tahun, alamat, Komplek La Perma Bonus Sanggau, nomor HP? 0878 4114 2149. Baik. Kalau boleh tahu, apakah tujuan Mbak datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini ingin konsul mengenai gizi Bu Bidan. Mengenai gizi remaja ya Mbak? Iya Bu Bidan. Apakah sebelumnya Mbak sudah tahu sedikit mengenai gizi remaja? Tidak tahu Bu Bidan. Oke, langsung saja ya Mbak. Di sini saya akan menanyakan berat badan Mbak berapa Berat badan saya 50, dan tinggi badan. tinggi badan saya 159. Jadi untuk perempuan yaitu 10-12 tahun 1900 kalori, untuk 13-15 tahun itu 2050 kalori, untuk 16-18 tahun yaitu 2100 kalori. Jadi seperti penyakit jantung, diabetes dan darah tinggi. Di sini saya akan mendiskusikan kepada Mbak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih sehingga Mbak sebagai remaja mampu menentukan pilihan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah gizi, seperti yang pertama mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, atur frekuensi makan dan kurangi porsi makan, hindari makanan tinggi gula, tinggi garam dan tinggi lemak. Setelah itu makan banyak sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat, hindari minuman beralkohol berkarbonasi karena merupakan sumber kalori dan potensi menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedua, menambah aktivitas fisik termasuk olahraga rutin 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30-60 menit. Di sini saya sebagai bidan ingin mendorong Mbak sebagai remaja melakukan pilihan solusi yang di sini saya sebagai bidan ingin mendorong Mbak sebagai remaja melakukan pilihan solusi yang telah disepakati, mendiskusikan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Mbak sebagai remaja setelah mengambil keputusan untuk mengatasi masalah gizi ya Mbak. Jika Mbak telah mengambil keputusan untuk memulai mengatur pola makan dan menambah aktivitas fisik, maka yang pertama mulai membuat daftar makanan yang dikonsumsi secara rutin, makanan sehat dan makanan yang harus dihindari untuk dijadikan pedoman sehari-hari dengan mencari referensi dan ikutilah melalui media online atau cetak jika dirasakan perlu buat program diet dengan ahli gizi agar lebih terarah ya Mbak. Yang kedua, mulai menyusun jadwal olahraga dan meliputi jadwal tersebut. Setelah Mbak mengambil keputusan, konselor perlu diingatkan lagi risiko keputusan yang telah diambil, yaitu yang pertama, Mbak akan merasakan lapar yang lebih dari biasanya karena perubahan pola makan, tidak bisa makan semuanya karena jenis dan porsinya diatur. Yang kedua, badan Mbak akan terasa lebih lelah karena olahraga, biasanya di awal saja. Jika rutin akan terasa lebih ringan, tetapi perlu diingat bahwa proses tersebut harus dijalani sehingga akan mendapat hasil yang diinginkan demi kesehatan ya Mbak. Setelah itu, jika kesepakatan ke ahli gizi, maka remaja harus melangkah. Jika sepakat ke ahli gizi, maka Mbak
waktu kembali untuk bertemu dengan ahli gizi di puskesmas atau rumah sakit untuk konsul lagi ya Mbak ya. Di sini saya akan memberikan kesempatan pada Mbak untuk menanyakan kembali beberapa hal yang belum diketahui dan mengungkapkan pendapatnya. Apakah ada yang belum jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi Mbak? Sudah jelas Bu Bidan. Oh baik. Apakah Mbak bisa mengevaluasinya kembali apa yang barusan saya jelaskan? Kita harus bisa mengatur pola makan dan seimbang, dan selalu berolahraga tuh minimal dalam seminggu 3 kali. Itu aja Bu. Benar sekali Mbak apa yang Mbak jelaskan barusan. Nanti kita membuat kesepakatan dari sekarang, ini berarti tanggal 16 ya Mbak ya. Nanti Mbak datang kembali 2 minggu yang akan datang. Kalau begitu, apakah Mbak sudah jelas? Sudah jelas Bu Bidan. Baik Mbak. Kalau begitu saya pulang dulu. Terima kasih Bu Bidan. Baik Mbak, kalau ada apa-apa jangan lupa konsultasi ya Mbak. Ya Bu Bidan.